teman-teman yang ada di gerakan koperasi, bersyukurlah teman-teman, Anda memperjuangkan kata-kata yang paling banyak yang disebut dalam kitab suci, yaitu tentang keadilan. Kenapa? Karena kalau Anda mengerjakan koperasi itu sebetulnya Anda sudah akan melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan sekaligus. Dan ternyata koperasi itu juga adalah sistem perusahaan masa depan. Tadi malam saya habis diskusi tentang tema yang sama tentang koperasi seperti ini. Tapi saya ingin menyebut bahwa kenapa koperasi ini disebut sebagai perusahaan masa depan dalam konteks mikroorganisasinya. Karena sistem perusahaan yang bisa dimiliki oleh konsumen, oleh pekerja, oleh produsennya sekaligus. Nilai tambah ekonomi yang selama ini hilang di tengah, yang diambil oleh middleman, yang diambil oleh para mafia kartel yang hanya bermodalkan kong kali kong dengan pemilik kebijakan, itu ternyata bisa selesai dengan konsep kelembagaan koperasi ini. Perlu kita sadari konsep demokrasi ekonomi ini, karena konsep demokrasi ekonomi bukan hanya perintah konstitusi, melainkan juga satu alat di mana hubungan antara state, market, dan civil society atau masyarakat itu akan mencapai pada satu titik keseimbangan yang terbaik menurut saya. Kenapa? Karena kalau konsep demokrasi ekonomi itu yang diterapkan, negara tidak berada di dalam subordinasi plutokrasi atau segelintir elit orang kaya. Anda bisa lihat sekarang ini yang berkuasa di dalam mengambil kebijakan itu pada akhirnya dikuasai oleh banyak para pebisnis, dan itu menandakan kalau negara ini hanya diatur oleh elit kaya. Dan itu artinya yang berjalan bukan sistem demokrasi, tapi adalah plutokrasi. Anda tahu maksudnya, plutokrasi itu adalah suatu sistem di mana negara itu diatur oleh segelintir orang kaya. Kalau oligarki itu segelintir elit politik. Nah, sekarang itu antara oligarki sama plutokrasinya, segelintir elit orang kaya sama segelintir elit politiknya, itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Kenapa? Ya orang kaya ini sudah bermain politik sekaligus. Kalau zaman Pak Harto, Orde Baru masih mending. Orang-orang kaya ini ya berbisnis. Dia menjadi patronnya negara, negara masih bisa mengintervensi. Sekarang yang mengintervensi orang-orang kaya sekarang yang memimpin republik ini. Orang-orang kaya inilah yang membuat peraturan yang tentunya akan diprioritaskan bagi kepentingan mereka. Termasuk misalnya undang-undang Omnibus Law yang jelas sekali kepentingannya adalah investor driven. Kepentingannya adalah hanya untuk semata-mata mengeruk keuntungan dan mengabaikan sumber daya alam lingkungan yang harusnya kita buat memiliki daya lestari yang lebih baik lagi. Nah, masa depan daripada Indonesia kalau kita biarkan dengan konsep plutogarki ini, saya sekarang membuat istilah baru, plutogarki. Plutogarki itu adalah kekuasaan sublim metamorfosis dari oligarki dan plutokrasi yang kawin silang, terus kemudian menghasilkan yang namanya rezim plutogarki. Rezim plutogarki itu adalah kita sudah sulit sekali mengidentifikasi siapa orang yang berbisnis, siapa yang membuat kebijakan. Pada akhirnya kebijakan itu harus cocok dengan suara bisnis. Makanya guru besar Milton Friedman, guru besar kapitalis ini mengatakan bahwa apa yang baik buat General Motors itu baik buat Amerika gitu. Nah, sekarang ini apa yang baik buat misalnya sebutlah misalnya Gojek, itu yang baik buat negara. Jadi apa yang baik buat Amarta, Prakerja, itu adalah baik buat negara. Padahal sebetulnya itu memperkaya korporat yang sudah mengambil privilege kebijakan itu. Kalau konsep negara itu dikuasai oleh oligarki dan plutokrasi, itu artinya sistem yang berjalan itu adalah sistem anti demokrasi. Kenapa? Karena pada prinsipnya demokrasi ekonomi atau demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi atau demokrasi politik yang minus demokrasi ekonomi itu adalah suatu rezim anti demokrasi.